Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa sabata 'alaihim imana wa islama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda. Shadaqallahul azim. Para hadirin yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini kita begitu banyak menerima nikmat dari Allah, sehingga dengan aneka nikmat yang Allah berikan, kita dapat menjalankan aktivitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segenap aktivitas ibadah kita dicatat sebagai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita serta jamaah semuanya akan selalu mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, tidak terasa kita saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang dirindukan oleh umat Islam. Karena di bulan ini begitu banyak nilai-nilai ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang dirindukan. Kenapa? Karena bulan inilah di mana segenap amal ibadah kita, apapun yang kita lakukan dicatat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri itu semua untuk dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari hadirin dan sekalian yang berbahagia, bahwa hidup kita adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dengan ibadah inilah menjadi wasilah kita untuk bisa menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, untuk bisa menggapai sebuah kebahagiaan tentunya tidaklah susah, mudah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ada langkah-langkah, ada wasilah, ada jembatan, ada perantara sehingga kita bisa menggapai kebahagiaan itu, bisa mendapatkan keberkahan itu, bisa mendapatkan ganjaran pahala dari nilai ibadah yang kita lakukan. Satu contoh, apabila kita ingin melaksanakan ibadah sholat, maka sholat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada wasilah perantara sebelumnya, yakni melaksanakan ibadah wudhu. Wudhu ini merupakan salah satu bagian yang sangat vital, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Wudhu ini merupakan bagian yang sangat penting untuk diterima amal ibadah kita, terutama ibadah sholat. Maka ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat, maka perantara ini sholat wudhu haruslah kita laksanakan. Wudhu haruslah kita sempurnakan. Wudhu harus kita jadikan sebagai sarana untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin berangkat haji pun sama. Harus ada wasilahnya, harus ada perantaranya. Entah itu dengan harta, entah itu dengan pesawat dan sebagainya. Dengan harta nominal yang kita keluarkan sehingga kita dapat berkunjung ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ketika kita ingin berzakat, maka kita pun juga harus mengeluarkan harta. Entah itu harta dalam bentuk beras, entah itu dalam bentuk nominal. Yang kesemuanya ini adalah untuk sempurnanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan ibadah puasa, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perantaranya ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada niat yang harus kita siapkan, ada fisik yang harus kita persiapkan, ada hal-hal lain yang perlu kita siapkan. Itu semua, ini semua karena dalam rangka semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bersyukur kita pada saat ini yang sedang memasuki bulan suci Ramadan untuk bisa menggapai kebahagiaan, untuk bisa mendapatkan karunia Allah yang begitu besar, untuk mendapatkan surganya Allah. Maka kita jadikan ibadah di bulan suci Ramadan ini bulan untuk mendekatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi bagi di antara kita apabila tidak mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah. Akan menjadi sebuah hal yang sia-sia apabila kita tidak mengisi bulan suci Ramadan itu dengan amal ibadah, dengan tadarus, dengan berzikir, dengan sedekah dan sebagainya. Terlebih-lebih dalam bulan yang saat ini sedang kita laksanakan, bulan di mana kita banyak ujian dan cobaan. Justru ujian dan cobaan ini adalah sebagai bumbu dalam hidup kita untuk bisa menggapai sebuah kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan wasilah untuk diterima amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak doa, kita perbanyak zikir, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini semua adalah tanda-tanda keberkahan dari Allah kepada kita semua. Sehingga dengan keberkahan itu, insya Allah ketika bulan suci Ramadan meninggalkan kita, keberkahan kita akan ada di dalam kehidupan yang 11 bulan kemudian. Yakinlah saudara-saudaraku semua, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Doa-doa kita diterima oleh Allah, karena semua nilai keberkahan itu sudah kita dapatkan di dalam menjalankan ibadah puasa. Inilah sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.